Selanjutnya adalah imunodefisiensi, di mana kondisi salah satu atau beberapa komponen respon imun ini mengalami penurunan jumlah atau fungsi. Nah, dari penurunan jumlah atau fungsi ini sehingga menyebabkan tubuh merasa atau mudah sekali terkena penyakit, gitu ya. Nah, imunodefisiensi ini dibagi menjadi dua. Ada imunodefisiensi primer, di mana kalau yang primer ini dibawa sejak lahir atau faktor genetik, bukan karena faktor eksternal. Berbeda dengan imunodefisiensi sekunder. Imunodefisiensi sekunder didapatkan karena faktor dari luar, semisal infeksi HIV, kekurangan nutrisi, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada imunodefisiensi primer, terjadi karena adanya mutasi pada gen-gen yang berperan pada sistem imun. Mutasi ini nanti akan diturunkan dari orang tua kepada anak, gitu. Nah, hal ini mengakibatkan defisiensi pada sistem imun non-spesifik, khususnya di limfosit T dan limfosit B. Nah, sindroma-sindroma yang dihasilkan nantinya akan sangat bervariasi. Nah, sindroma ini bukan suatu kasus yang sering terjadi ya, karena eh, cenderung jarang terjadi. Jadi kasus ini adalah kasus yang sangat jarang terjadi. Nah, di sini ada macam-macam imunodefisiensi primer, ada limfosit T, contoh penyakitnya ada Severe Combined Immunodeficiency atau SCID dan George syndrome. Kemudian ada limfosit B, contoh penyakitnya ada X agamaglobulinemia dan respon imun innate adalah Severe Congenital Neutropenia untuk contoh penyakitnya. Nah, kita bahas tentang SCID atau Severe Combined Immunodeficiency. Kita lihat di sini ya, di mana SCID ini adalah kelainan respon imun yang disebabkan kegagalan pembentukan sel limfosit T dan sel limfosit B. Nah, pada manusia normal ini, setiap manusia normal itu memiliki sistem imun. Limfosit sel T dan limfosit sel B adalah salah satu dari sistem imun pada manusia normal. Pada penyakit SCID, dia tidak bisa memproduksi sel T maupun sel B karena gagal terproduksi sehingga pada penderita SCID ini tidak memiliki sistem imun dan dia akan mengalami penurunan imun, respon imun gitu ya. Bahkan karena dia tidak memiliki sistem imun dalam tubuh, sekecil debu apapun yang terpapar ke dia sedikit bakteri pun akan mudah terkena penyakit gitu ya. Nah, ini salah satu kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya yang sedemikian rupa menciptakan manusia dan kekebalan tubuh di dalam manusia itu sendiri. Nah, kemudian X-linked SCID ini merupakan SCID yang sering ditemukan. Nah, terjadinya di mana mutasi gennya? Terjadi mutasi gen pada IL12RG pada kromosom X. Nah, terapi yang paling efektif untuk pasien SCID adalah transplantasi sum-sum tulang dari donor yang sesuai. Kalau nanti teman-teman bisa cari informasi lebih lanjut terkait David Vetter atau Bubble Boy ya. Ini adalah yang penderita SCID. Jadi karena dia sistem imunnya gagal terproduksi ya, maka Bubble Boy ini adalah David Vetter ini dijuluki sebagai Bubble Boy karena hidupnya di dalam balon yang sangat steril gitu. Bahkan ibunya pun tidak bisa memegangnya secara langsung karena David Peter ini tidak memiliki sistem imun gitu. Kemudian agama globulinemia, penyakit agama globulinemia ini adalah imunodefisiensi yang disebabkan karena kegagalan pembentukan antibodi. Terjadi karena adanya mutasi gen yang berperan dalam produksi antibodi gen BTK. Kemudian, mutasi ini terkait dengan kromosom X menjadi X-linked agama globulinemia atau Bruton agama globulinemia. Gitu. Jadi menyerangnya ke kromosom X. Penderita penyakit ini dapat menderita infeksi berulang. Contohnya pneumonia, bronkitis, sinusitis, konjungtivitis,
dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada neutropenia. Neutropenia ini adalah imunodefisiensi yang disebabkan karena kekurangan jumlah neutrofil pada tubuh normal, pada sel darah yang normal ya, dia memiliki neutrofil yang cukup gitu. Tapi ketika dia mengalami neutropenia, maka neutrofilnya hanya sedikit gitu. Nah, sering disebut juga dengan severe congenital neutropenia. Nah, ini terjadi karena adanya mutasi pada gen yang berperan dalam pembentukan neutrofil. Terjadi karena adanya mutasi pada gen, maka neutropenia ini bisa diturunkan ke anak. Gitu. Kemudian, ini ada imunodefisiensi sekunder atau penurunan respon imunitas karena faktor eksternal seperti infeksi, HIV, malnutrisi, dan kemoterapi. Jadi, contohnya di sini ada HIV, dapat menyebabkan imunodefisiensi sekunder. Nah, virus HIV ini menyerang sel limfosit CD4+. Virus ini menggunakan CD4+ ini sebagai reseptornya untuk masuk ke dalam sel. Nah, nantinya limfosit akan rusak dan jumlahnya semakin menurun, sehingga terjadilah defisiensi respon imun. Dan apabila jumlah sel limfosit TCD4+ ini kurang dari 200 sel per mili darah, maka akan terjadi AIDS. Gitu. Kemudian ada imunodefisiensi primer di sini terjadi karena adanya mutasi pada gen yang berperan pada sistem imun. Gitu. Oh, ini sudah ya. Kita lanjut ke patologi sistem tubuh manusia. Nah, patologi sistem tubuh manusia ini di sini ada sistem tubuh manusia, kemudian ada contoh penyakitnya, dan ciri utama atau mekanismenya. Pada kardiovaskular, contoh penyakit patologis yang menyerang kardiovaskular adalah infark miokard, ada aterosklerosis. Ciri utamanya dia adanya penumpukan lemak di arteri. Gitu. Kemudian untuk infark miokard dia terjadi ada nekrosis pada otot jantung. Kemudian ada penyakit sistem tubuh respirasi ini patologisnya adalah pneumonia, TBC maupun asma. Ciri utamanya ada inflamasi paru, terbentuk fibrosis gitu ya. Kemudian ada gangguan pertukaran gas gitu. Untuk pencernaan di sini ada gastritis, hepatitis. Ciri utamanya ada kerusakan mukosa lambung atau hati sehingga mengalami inflamasi kronis. Kemudian ada sistem saraf dan reproduksi. Nah, di sini ada hubungan antara patologis dengan manifestasi klinis. Nah, di sini ada perubahan patologis dan manifestasi klinis dan contohnya. Contohnya ada perubahan patologis pada nekrosis jaringan. Biasanya akan pasien atau orang yang terkena nekrosis jaringan akan mengalami nyeri dan gangguan fungsi organ. Contohnya ada infark miokard yang menimbulkan nyeri dada. Gitu ya. Sini ada inflamasi kronis, neoplasma ganas, dan gangguan imun. Baik, itu sekian materi pada patologi. Semoga mudah dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.